Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anggi Dwi Wulandari, Uluwiyah, dan Almira Syahda Naura akan menjelaskan tentang kalimat dalam karya tulis. Yang pertama adalah jenis kalimat berdasarkan isi. Berdasarkan isi, kalimat itu dibagi menjadi 4, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Yang pertama adalah kalimat berita, yaitu kalimat yang berisi pernyataan atau pemberitahuan dari pengungkap kalimat. Yang kedua adalah kalimat tanya, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan dari pengungkap kalimat. Yang ketiga adalah kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi perintah dari pengungkap kalimat. Ini dibagi menjadi 8, yaitu kalimat perintah yang sebenarnya, kalimat ajakan, kalimat larangan, kalimat persilaan, kalimat imbauan, kalimat harapan dan permohonan, dan yang terakhir kalimat panggilan. Jenis kalimat berdasarkan isi yang terakhir adalah kalimat seru, yaitu kalimat yang bermakna seruan dari pengungkap kalimat. Selanjutnya adalah jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Menurut strukturnya, kalimat bahasa Indonesia dapat berupa kalimat tunggal dan dapat pula berupa kalimat majemuk. Kalimat majemuk dapat bersifat setara, koordinatif, tidak setara subordinatif, ataupun campuran, koordinatif, subordinatif. Gagasan yang tunggal dinyatakan dalam kalimat tunggal, sedangkan gagasan yang bersegi-segi diungkapkan dengan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Pada hakikatnya, kalau dilihat dari unsur-unsurnya, kalimat-kalimat yang panjang-panjang dalam bahasa Indonesia dapat dikembalikan kepada kalimat-kalimat dasar yang sederhana. Kalimat-kalimat tunggal yang sederhana itu terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Sehubungan dengan itu, kalimat-kalimat yang panjang itu dapat pula ditelusuri pola-pola pembentukannya. Kalimat tunggal dapat dibagi lagi berdasarkan jenis predikat yang digunakan, yaitu kalimat tunggal verbal, kalimat tunggal nomina, kalimat tunggal adjektifal, dan kalimat tunggal numeralia, dan yang terakhir kalimat tunggal adverbial. Kalimat tunggal verbal adalah kalimat tunggal yang menggunakan kata kerja verba sebagai predikat. Contohnya, dosen membimbing kami. Kalimat tunggal nomina yaitu kalimat tunggal yang menggunakan kata benda atau nomina sebagai predikat. Contohnya, Pak Dona adalah dosen kami. Yang ketiga adalah kalimat tunggal adjektifal, yaitu kalimat tunggal yang menggunakan kata sifat adjektiva sebagai predikat. Contoh, hari ini cerah sekali. Kalimat tunggal numeralia yaitu kalimat tunggal yang menggunakan kata bilangan atau numerik sebagai predikat. Contoh, adik saya 2 orang. Yang terakhir adalah kalimat tunggal adverbial. Kalimat tunggal adverbial adalah kalimat tunggal yang menggunakan kata keterangan adverb sebagai predikat dan hanya lazim digunakan dalam bahasa lisan. Contoh, banyak mahasiswa ke Bali. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki 2 klausa atau lebih. Kalimat majemuk terdiri atas 3, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Terjadi dari 2 kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara dikelompokkan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, 2 kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata dan atau serta. Jika kedua kalimat tunggal atau lebih itu sejalan dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara penjumlahan. Contohnya, kami membaca, mereka menulis. Kami membaca dan mereka menulis. Tanda koma dapat digunakan jika kalimat yang digabungkan itu lebih dari 2 kalimat tunggal. Contoh, direktur tenang, karyawan duduk teratur, para nasabah antri. Yang kedua adalah 2 kalimat tunggal atau lebih dapat dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian jika kejadian yang dikemukakannya berurutan. Contoh,
Mula-mula disebutkan nama-nama juara MThi tingkat remaja. Kemudian disebutkan nama-nama juara MThi tingkat dewasa. Contoh yang kedua adalah upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai. Lalu Pak Ustadz membacakan doa selamat. Yang ketiga, dapat pula dua kalimat tunggal atau lebih dihubungkan oleh kata atau, jika kalimat itu menunjukkan pemilihan. Dan hasilnya disebut kalimat majemuk setara pemilihan. Contoh, para pemilik televisi membayar iuran televisinya di kantor pos, atau para petugas menagihnya ke rumah pemilik televisi langsung. Bagian yang kedua, kalimat majemuk tidak setara atau bertingkat. Terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Jalinan kalimat ini menggambarkan taraf kepentingan yang berbeda-beda, di antaranya itu unsur gagasan yang majemuk. Inti gagasan dituangkan ke dalam induk kalimat, sedangkan pertaliannya itu dari sudut pandangan, seperti waktu, sebab, akibat, tujuan, syarat, dan sebagainya, dengan aspek gagasan yang lain dan diungkapkan dalam anak kalimat. Contohnya, komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. Contoh yang kedua, mereka masih dapat mengacaukan data-data komputer. Dan contoh yang terakhir, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, mereka masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Kalimat majemuk tak setara terbagi dalam bentuk anak kalimat dan induk kalimat. Induk kalimat itu inti gagasan, sedangkan anak kalimat ialah pertalian gagasan dengan hal-hal lain. Contohnya, apabila engkau ingin melihat bak mandi panas, saya akan membawamu ke hotel-hotel besar. Jadi di bagian anak kalimat itu, apabila engkau ingin melihat bak mandi panas, dan di bagian induk kalimat, saya akan membawamu ke hotel-hotel besar. Di penanda anak kalimat ialah kata walaupun, meskipun, sungguh pun, karena, apabila, jika, kalau, sebab, agar, supaya, ketika, sehingga, setelah, sesudah, sebelum, kendatipun, bahwa, dan sebagainya. Selanjutnya, kalimat majemuk campuran. Kalimat jenis ini terdiri atas kalimat majemuk tak setara dan kalimat majemuk setara. Misalnya, karena hari sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. Contoh lain, kami pulang, tetapi mereka masih bekerja karena tugasnya belum selesai. Di kalimat pertama, terdiri atas induk kalimat yang berupa kalimat majemuk setara, seperti kami pulang, tapi mereka masih bekerja. Dan di anak kalimat, karena tugasnya belum selesai. Jadi, susunan kalimat keduanya itu adalah setara ditambah bertingkat. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan fungsi subjeknya, yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan tindakan. Adapun ciri-cirinya dapat dikenali dari kalimat aktif yang memiliki imbuhan me atau ber, dan juga memiliki pola kalimat SPO atau SPOK. Di kalimat aktif diklasifikasikan menjadi dua, di antaranya yang pertama itu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang dapat diikuti atau disisipi oleh unsur objek. Dalam kalimat aktif transitif, biasanya itu menggunakan imbuhan me dan pada. Selain itu, kalimat ini dapat diubah menjadi kalimat pasif. Predikatnya, para petani menanam sayur. Contoh lain, ibu membawa oleh-oleh dari Bandung. Yang kedua, kalimat aktif intransitif, yaitu
kalimat aktif yang tidak dapat disisipi dengan unsur objek. Kalimat ini menggunakan predikat yang berimbuhan ber. Kalimat ini pun tidak bisa diubah menjadi bentuk kalimat pasif. Contohnya, kakak bermain di depan rumah. Selanjutnya, kalimat pasif, yaitu adalah kalimat unsur subjeknya itu diberikan suatu tindakan atau pekerjaan. Imbuhan yang biasanya terdiri dalam kalimat ini yaitu di, ter, ke, an, atau ter-kan. Jenis kalimat ini diikuti oleh kata depan oleh. Misalnya, Risma diantar oleh Ami. Contoh lainnya, aku kelelehannya menunggunya.